Ini adalah surat cinta yang ayahku simpan selama 15 tahun, dan yang mengejutkan, nama penerimanya sama persis dengan wali kelas kita. Kalian mau dengar nggak? Mau. Berdiri. Dengarkan aku baca. Kemarin sore di librari. Kulihat kamu duduk di jendela membaca buku, sinar matahari menerpa rambutmu seperti berlapis emas. Zhou Tongtong. Ke kantor saya. Zhou Tongtong. Kamu berdiri di sana, renungkan. Sudah lama, orang tuamu nggak datang. Tidak ada yang peduli. Bu guru, ayahku sangat sibuk. Aku tidak punya ibu. Baiklah, tunggu ayahmu datang saja. Halo, Bu Guru. Saya Ayah Yao Tongtong. Dengar kabar, saya langsung datang. Aku. Jangan tinggalkan aku. Jika ada yang kurang, beritahu. Aku akan berubah. Belajar ke luar negeri dengan biaya pemerintah. Undangan King Bei, aku tidak pergi. Aku cuma ingin bersamamu. Jangan putus denganku, ya? Maaf. Aku bosan. Aku sudah punya orang baru. Kamu bohong, kan? Pasti ada alasan di balik ini. Kamu bilang kita akan bersama selamanya. Juksun, cepatlah. Kita sudah janji mau ketemu ayahku. Pergilah. Aku sudah tidak suka padamu. Kamu bilang dulu. Begitu saya tekan ini. Mati deh. Wali kelas putri saya. Ternyata cinta pertama saya. Saya bawa Tongtong pulang dulu, lalu memintanya introspeksi. Kenapa? Pak Yo merasa bersalah ya? Pak Yo. Hubungan remaja awal tudi. Pak Anda tahu? Pacaran dini. Pak, saya tidak ada. Tidak ada. Lalu gimana jelasin surat cinta ini? Siapa anak nakal itu? Merayu perempuan saya. Pak, saya benar-benar tidak ada. Sebenarnya surat cinta ini. Apa memangnya? Coba katakan. Pokoknya saya nggak pacaran dini, kalau nggak percaya sama saya. Guru. Saya percaya anak saya Tongtong. Dia tidak akan berbohong padaku. Buktinya sudah ada di depan mata. Ini bukan hanya masalah dia sendiri. Dampaknya terhadap sekolah sangat buruk. Pak Yo, saya harap Anda serius menangani hal ini. Bukankah cuma surat cinta? Kamu dulu suka kan? Apa yang kamu bilang? Kalau kamu tidak percaya, dengar sendiri siapa yang menulis surat cinta ini. Zhou Tongtong. Sekarang di kantor, bacakan dengan keras. Guru, kamu yakin mau membaca? Pak. Kemarin sore di perpustakaan, melihatmu duduk di dekat jendela membaca buku. Sinar matahari memancar di rambutmu seperti ada lapisan emas. Membalik halaman sangat serius. Mengingatkanku pada sebuah puisi Wang Guosen, karena telah memilih tujuan yang jauh. Terus berjalan melewati badai dan hujan. Aku merasa kamu memang seperti itu. Sangat fokus pada hal yang disukai. Terakhir kali di kelas sastra Cina kamu membaca Malam di Kolam Lotus. Suaramu benar-benar enak didengar. Seperti lonceng angin di sore musim panas. Harapanku perumpamaan ini tidak terlalu aneh. Aku duduk di belakang, mendengarnya dengan sangat jelas. Ujian terakhir kemarin. Tidak tahu kamu berhasil menyelesaikannya. Banyak teman sekelas kita yang gagal. Kalau punya solusi bagus,
Bisakah kamu berbagi? Tentu, kalau tidak nyaman juga tidak masalah. Oh ya, minggu lalu radio menyiarkan lagu permintaanmu, Taman Apel Hijau, dan aku kebetulan mendengarnya. Lagunya enak didengar. Semoga tidak mengganggu. Yosun kepada Li Anran. Berani-beraninya ambil surat cintaku, nanti kurus. Ini juga karena ayah. Kamu kan gak bilang kalau suratnya buat Bu Guru Li. Oh iya, kamu dan Bu Guru Li gak pacaran kan? Masih berani gosipin ayahmu, belum kuhitungkan sama kamu hari ini. Bu Guru Li, jalan kok gak ada suaranya? Waktu pergi, beberapa orang, tidak terdengar sepatah kata. Saya. Pas waktunya makan malam. Sebentar lagi yuk makan sesuatu. Sebagai wali kelas anak Anda ajukan permintaan ini. Seharusnya tidak lancang ya. Tidak lancang sama sekali. Ayah saya baru saja bilang dia lapar. Punya kartu bus atau Rp5.000 pinjam dong. Mbak cantik, saya punya dua-duanya. Dua mainan ini diawali dengan huruf nama depan kita. Kalau kita berdua bertengkar atau ada masalah, cukup tekan ini. Harus saling memaafkan. Oke tidak? Bukannya ini sudah hilang? Kok ada di tangannya? Guru, Anda juga suka makan di sini? Ayahku datang seminggu sekali. Katanya, restoran ini sudah buka 15 tahun. Waktu pertama buka, dia jadi pelanggan diskon hidup. Pasti omong kosong. Aku sudah tanya, restoran ini cuma punya 2 pelanggan diskon seumur hidup. Pak, kenapa Bully harus ngajak kami makan dessert ya? Apa kalian masih ada perasaan? Jangan ngomong sembarangan. Aku tidak ada hubungan sama dia. Nanti kalau kamu berani ngomong lagi. Akhir pekan ini, jangan harap bisa pergi main. Kalian pesan saja. Pesan durian lapis dulu. Kamu juga suka makan ini. Pesan buat ayahku. Dia setiap minggu datang untuk makan ini. Kamu ini. Kalau mau makan, makan saja sendiri. Jangan pakai aku buat alasan. Aku tidak pernah makan ini. Bau banget. Ayah, kemarin baru makan, kan? Lupa ya? Itu, apa ya? Aku salah beli. Berdua pelanggan pertama di toko kami. Kartu diskon setengah harga seumur hidup dari kami berikan untuk kalian. Wah, keren. Jadi kita bisa ke sini setiap minggu untuk makan durian meal trepe favoritku. Benda bau ini, kamu makan ya? Nggak bau kok, harumnya enak. Coba aja. Nggak boleh nggak makan, buka mulut.
Gimana? Xiao Tongtong, karena ayahmu sudah traktir aku makan. Kali ini soal mengganggu pelajaran, kita lupakan saja. Jangan jawab lagi. Siapa yang bilang aku mau traktir kamu? Kan kamu yang memaksa datang. Pelayan tagihan. Pak Li, Anda punya kartu diskon seumur hidup? Ayahku juga punya. Bukankah katanya hanya ada 2? Lalu kartu Anda ini? Ada diskon. Jangan salah paham ya. Ini semua demi Tongtong. Pak Li, Anda punya mainan ini? Ayahku juga punya. Ayah, cepat keluarkan yang punya Anda dan lihat benar-benar sama persis dengan punya Pak Li. Mainan apa sih? Aku sudah usia segini. Gimana mungkin masih mainan pakai mainan? Aku nggak pernah lihat ini sebelumnya. Kalau gitu, kembali ke pemiliknya aja. Kembali ke pemiliknya. Maksudnya, Pokoknya aku nggak peduli lah. Cuma barang kecil. Hiburan bosen. Lagi pula sudah tua, mau dibuang. Pak Li, kalau suka, ambil aja deh. katanya mau buang, tapi tiap hari tetap mainin terus. Masih terus-terusan menatap. Lihat bisa berjam-jam. Yo Tongtong. Jumat ada kumpul orang tua untuk diskusi pengalaman pendidikan anak-anak. Nanti aku kasih tahu tempatnya. Ayah, biar aku lihat gimana mainan ini dimainkin. Pencet di sini ya. Ayah mesti bilang padamu. Barusan masih pura-pura nggak peduli. Kayaknya akhir pekan ini, kita harus masukin kamu ke kelas tambahan. 2 mainan ini. Nama dimulai dengan huruf tekan ini. Kita harus memaafkan. Aku cinta kamu. Ayah, kamu nggak merasa bully menakutkan? Dia kayak penyihir es. Dulu sebenarnya. Dia suka tertawa. Kenapa kamu takut sama dia? Apa kamu merasa bersalah? Tapi kurasa Pak Li masih suka kamu. Usia segini, ngerti apa sih? Jangan makan, pulang sekarang dan kerjakan PR. Ayah, tunggu aku. Jangan sampai bibimu tahu soal di sekolah tadi. Kalau tidak, Kenapa pulang telat? Kak. Sekolah Tongtong ujian, jadi telat, jemput dia tadi. Iya, Oke. Aku hampir ketiduran. Di perusahaan ada urusan, aku harus pergi tugas. Sun, rumah dan perusahaan, kamu harus mengurusnya. Baiklah, Bibi, kenapa kamu harus pergi tugas lagi? Minggu ini kita jalan-jalan? Tongtong, kamu tidak bisa terus bermain. Saat ayah dan ibu pensiun, kamu harus urus perusahaan. Oke deh. Hari ini ayahku ke sekolah, coba tebak apa yang terjadi? Wali kelasku ternyata cinta pertamanya ayah dan juga. Menurutku, sepertinya hubungan mereka mau kembali bersemi. Tongtong, yang paling penting sekarang adalah belajarmu. Tahu, aku nggak mau kamu fokus sama hal ini. Baiklah, aku pergi kerjain PR dulu. Aksun, hal-hal yang dulu. Aku harap kamu jangan lupa. aku tahu. Ayo. Kupikir ini semua. Rapat orang tua di rumahmu, pakai pakaian ini. Pertemuan orang tua bukan kencan. Ayo pergi. Belum tentu. Aku kasih tahu rahasia, anakmu Tongtong dan guru wali kelasku. Tebak siapa? Aku tahu. Li Anran, aku ketemu dia kemarin. Kok kamu bisa tahu? Jangan-jangan. Kalian sudah balikan? Jangan ngomong, aku dan dia. Juga bertemu secara kebetulan. Sekarang aku udah nggak ada perasaan ke dia. Ketemu lagi. Juga merasa tenang nggak ada gejolak. Tenang, nggak ada gejolak. Siapa yang 15 tahun sendirian, tanpa wanita lain di sekitarnya? Aku nggak bilang siapa. Orang itu sendiri tahu. Datanglah. Duduk, duduk, duduk.
Bilang gak peduli, kok masih ganti baju? Saya takut membuat Tongtong malu. Kamu keras kepala saja. Pak San, Kamu juga datang? Kalian mantan teman sekelas. tempat kita kecil. Seharusnya menyadari, anak sekelas ada di sekolah yang sama. Anak-anak kita 3 sekawan dulu. Bisa di kelas yang sama. Itu cukup kebetulan. Duduk dulu, ayo masuk. Oh ya, kasih tahu kalian rahasia. Hari ini Li Anran juga akan datang. Kita sudah tahu. Coba tebak. Dia akan duduk di mana? Menurutku pasti duduk di dekat Pak Yo. Pasti ada sesuatu di antara mereka. Jangan asal tebak ya. Ada banyak tempat, kenapa dia harus duduk di sini? Dia datang. Datang. Menuju ke sini. Itu Kiangzi. Kita tukar tempat duduk. Kenapa? Aku duduk di sebelahmu. Kamu alergi ya? Kenapa dulu nggak ada masalah? Ju lama. Gede, masih malu? Iyalah. Waktu itu kalian berdua terus lengket. Nggak kelihatan malu tuh. Lama nggak ketemu aja nih. Aku. Gitu ya. Jadi yang ketemu aku kemarin kembaranmu ya? Atau adikmu? Bukanlah kalian. Aku tahu, ini yang disebut sehari gak ketemu rasanya udah 3 tahun. Bukan. Ini sudah 15 tahun. Sudah 15 kali musim gugur. Pak San. Anran, dulu itu karena kalian berdua. Saya bisa bersama Li Qiang. Sekarang anak-anak kita sudah sebesar ini. Tidak menyangka. Kalian berdua. Betul sekali. Andai kalian tidak putus. Itu Tongtong. Seharusnya itu putri kalian. Aku juga tidak menyangka. Ayah Tong berani bertindak tapi tidak bertanggung jawab. Bukankah aku seperti itu? Lao Zhou. Mengapa tidak mengikuti orang lain saja? Dulu kan kamu yang meninggalkan orang itu. Semua. Maaf sekali sekolah mendadak adakan rapat. Sebagai wakil kepala sekolah, ini benar-benar sulit sekali. Zhou Shui. Kamu juga di sini ya? Sun Wei. Li Chong. Kebetulan sekali. Kalian belum tahu kan? Aku nih. Sekarang jadi wakil kepala sekolah. Dengan Anran. Semua. Kami telah bermitra selama beberapa tahun. Bukankah ini saingan cintamu? Lihatlah penampilannya yang menyedih. Mereka mungkin di sini untuk mencuri Enron darimu. Ini penuh dengan surat cinta yang tidak pernah dikirim ayahku. Ayahku bodoh. Hari ini aku harus membantunya merebut kembali hati Guru Li. Yousun mendengar bahwa kau akhirnya masuk perguruan tinggi junior dan kemudian bekerja di pabrik sebagai tukang pasang skrup. Untungnya, Anran putus denganmu saat itu. Tao. Hidupnya sepertinya sudah rusak. Song King. Kalau kamu tidak bisa tutup mulut, ada dokter yang bisa jahit. Urusan mereka. Giliran untuk ngomentari. Apa yang saya bilang itu fakta. Ada yang salah? Kamu setuju Ken. And Ran. Mungkin. Dia juga berpikir begitu. Yousun, jika kamu mengencangkan skrup, aku bisa memperkenalkan pekerjaan untukmu. Legipula. Aku adalah kepala sekolah. Mengepel, menyiram tanaman. Dengan posisiku, pasti bisa aku atur. Itu merepotkan sekali. Kalau butuh, aku pasti hubungi kamu. Gampangla. Saya dengar kamu punya anak perempuan remaja. Masih sekolah di sekolah kita Ken. Kenapa tidak pernah lihat istrimu? Apakah sudah ditendang? Song King. Kamu habis makan kotoran, ya mulutmu bau sekali. Kita ini teman sekelas. Peduli sedikit gak salahkan. Zhousun. Kalau kamu benar-benar dicampakkan, aku bisa mengenalkanmu. Bagaimana menurutmu? Tak kusangka. Kamu ternyata cukup polos ya. Terus, anak perempuanmu. Bagaimana ceritanya? Itu sih. Tongtong itu kejutan tak terduga. Malam itu tanpa rencana dia hadir. Selama bertahun-tahun, punya banyak wanita.
Tapi tidak bertahan lama. Aku cepat bosan. Tidak seperti kamu, Lao Song. Bagaimanapun juga, tidak ada orang yang bisa menyukai seseorang seumur hidup. 5, 10, 20 tahun. Itu semua cuma ada di drama televisi. Menurutku sih, sensasi baru itu harus segera diganti saat habis. Lihat. Enran. Dulu kenapa kamu? Bersama dia, Bukan begitu, kamu membuat terdengar buruk. Menurutku ini adalah sifat manusiawi. Iya kan? Guru Lee. Saya kan benar. saya tidak tahu kamu benar. Tapi pacarku dari kuliah sampai sekarang masih pacaran. Tiba-tiba saja dia menghilang. Saya sudah menangganya 15 tahun. Dia belum kembali. Guru Lee. Saya harus mengkritikmu. Di hati mereka, tidak menganggap kamu penting. Kamu sama sekali tidak ada. Dalam hati mereka, selalu menganggap kamu itu badut. Seorang yang menyedihkan. Pak Lee, saya menemukannya. Surat cinta yang ayah saya tulis untuk Anda selama 15 tahun. Saya juga mau. Baiklah, nanti ya, setiap bulan saya tulis satu surat untukmu, seumur hidup. Oke. Itu. Sebenarnya udah lama pengen buang, tapi gak pernah nemu di mana, gak nyangka. Ketemu sama anak. Yo Tong Tong, Kamu mau bikin repot bapak ya? Pak, aku ini membantu Bapak. Bantu Bapak kejar Bu Guru Lee. Kejar apaan? Kamu masih kecil. Ngambil dari mana? Balikin ke sana. Jika campur tangan lagi. Liburan nanti, jangan harap bisa kemana-mana. Gak mau ikut campur ya gak usah. Kamu siap hidup jomblo seumur hidup. Tadi anak itu cuma bercanda. Kalau cuma bercanda, kenapa kamu gak berani kasih lihat isinya? Ini. Yang ini? Jangan pikirin. Surat cinta beneran atau enggak, Anran? Aku mau tanya satu hal. Kamu udah nunggu dia 15 tahun. Kalau dia kembali, kamu masih mau enggak? Itu tergantung sikap seseorang. Enran. Coba lihat sikapnya gimana. Sikap dia, kan udah jelas banget, kan? Kamu tunggu dia ngapain sih? Anran, lihat aku. Asalkan kamu berbalik. Aku ada di sampingmu. Padak perlu. Yang penting kamu berbalik, aku ada di sebelahmu. Ini urusan dua orang, kamu seperti kutu lompat sana sini, memalukan kan? Lee Chong. Maksudmu apa? Maksudku, kamu sendiri tidak tahu, dulu Anran sudah menolakmu. Kamu tetap memaksa, tidak suka ya memang tidak suka. Itu bukan cinta sejati. Itu adalah badut. Kalau berani. Katakan lagi. Baiklah, jangan ribut. Aku tanya sekali lagi, apakah aku masih ada di hatimu? Kita sudah di usia seperti ini. Kenapa kamu masih terus membahas ini? Kalau aku ada di hatimu. Mana mungkin anak sudah sebesar ini? Tong Tong 15 tahun. Artinya, baru putusin kamu. Dia udah ada. Baiklah. Ternyata berpikir terlalu emosional. Song Ching, aku setuju kencan sama. Ayo pergi. Serius. Enran. PAK Ju. Lihat apa yang kamu bilang. Mengapa bengong? Cepat kejar. Tidak perlu. Ini pilihan terbaikku dan dia. Enran. Enran. Kamu setuju. Jadi, kita mau kemana sekarang?
Kembali ke sekolah. Oke. Aku akan pergi mengendarai mobil sekarang. Aku takkan pernah memaafkanmu. Guru Li. Ayahku suka bicara hal berbeda. Dia sebenarnya menyukaimu. Aku tak layak untuk dia suka. Guru Li, kamu salah paham, lihatlah ini. Aku anak angkat ayahku selama 15 tahun, tak ada wanita lain. Dan surat cinta yang dia tulis untukmu itu semua tulus. Selama 15 tahun tidak pernah ada wanita lain. Surat cinta dia tulis untukmu tulus. Pak Li, aku harus mengkritikmu. Dia di hatinya tidak menganggapmu serius. Sama sekali tidak ada dirimu. Tong terima kasih. Ayah, nanti kamu harus berterima kasih padaku. Tidak, Guru Li mengambil perjanjian adopsi. Bukankah itu membuktikan bahwa aku yang bikin masalah lagi? Enrin. Coba katakan, kenapa kamu melakukan ini? Kita semua bisa lihat, Anran punya perasaan padamu. Dan kamu juga punya perasaan padanya. Kenapa kamu begitu keras kepala? Ada hal-hal yang sulit saya jelaskan. Dan tidak bisa saya katakan. Jadi boleh saya tanya, hal apa yang tidak bisa dikatakan? Kamu kembali. Kenapa saya tidak bisa kembali? Ini yang sudah saya minum. Mungkin kamu mau ganti gelas? Waktu itu kamu tidak bilang apa-apa saat minum teh susu bersama saya. Kenapa kamu bohong padaku? Apa yang sebenarnya ingin kamu sembunyikan? Aku tidak bohong padamu. Aku juga tidak punya yang disembunyikan. Sudah lama melupakanmu. Sekarang bahkan Tong sudah sebesar ini. Kenapa kamu masih terus mengejar? Tong bukan anak kandungmu. Kamu sudah lajang selama 15 tahun. Yo Tong. Hari ini harus mengajarimu pelajaran. Berani kamu. Bicara. Kenapa kita putus dulu? Kenapa kamu membohongi aku? Aku mau ke toilet. Wanyu. Jofon, lama tak jumpa. Wanyu, terima kasih menemaniku berakting. Tidak masalah. Tapi kenapa kamu putus dengannya dengan cara seperti ini? Tidak usah tanya lagi. Saya pergi dulu. Jaga dirimu. Karena sudah putus dengannya. Bolehkah aku jadi pacarmu? Wanyu. Aku anggap kamu sebagai teman baik. Kenapa kamu ada di sini? Aku tanyakan teman lama, bilang, bagaimana kabarmu? Biasa saja, lumayan, setiap hari cuma kerja. Mengurus anak perempuan. Kamu punya anak? Iya. Sudah 15 tahun. 15 tahun. Banyak orang suka kamu waktu itu, pasti gak kekurangan pasangan. Kamu gimana? Aku masih sama kayak dulu. Sama kayak dulu. Bantu keluarga kerjalah. Kamu mungkin udah punya anak ya? Aku belum nikah sebenarnya. Aku gak pernah punya hubungan asmara. Aku sedang menunggu seseorang. Yaitu Wanyu. Anakku sebesar ini. Kamu tidak perlu berharap pada satu orang. Banyak pria baik, benar kan? Aku tidak keberatan. Aku sudah tahu. Kamu punya anak, tidak punya istri. Aku bisa merawatnya seperti anakku sendiri. Mungkin tidak bisa ya.
Aku rasa aku lebih cocok jadi ibu Tongtong. Lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Kamu kok keluar juga? Kalau aku nggak keluar, kayaknya kalian sudah berpelukan. Kamu ngomong apa sih? Nasau, tadi jelas nempel banget. Nggak nyangka, kamu masih pencemburu ya? Kamu mungkin salah ingat. Aku tidak pernah cemburu. Benarkah? Tidak tahu saat hari hujan itu. Baiklah, bisa tidak setiap kali kalian bertemu tidak langsung tegang begini? Wanyu, tenanglah sedikit. Anran, kamu juga diamlah sebentar. Kenapa? Takut kekasih barumu marah? Pacar kecil. Keluar cuma buat ketemu pacar kecilmu. Iya, memang kenapa? Setelah kamu putus dengannya, tidak ada kontak lagi. Apa melanggar hukum kalau kencan dengannya? Wanyu, apa kamu bicarakan? Kami tidak kencan, kok. Setelah kamu membawanya pergi, kalian tidak bersama. Artinya Yo Sun hanya main-main dengan kamu. Di dia, kamu bukan apa-apa. Bukankah juga dulu ditinggalkan olehnya? Dia juga hanya main-main denganmu saja. Oke. Itu salahku. Semua salahku. Anran, kamu jangan bicara lagi. Wanyu, mau masuk dan duduk sebentar? Tidak perlu. Aku datang hari ini hanya untuk bertemu denganmu, sekarang sudah cukup. Ini tempat tinggalku sekarang, kamu bisa kapan saja datang mencariku. Di sampingku juga nggak ada yang dekat. Sudah. Aku pulang dulu, sampai jumpa. Sampai jumpa. Kamu ngapain? Masih lihat. Pacar kecilmu sudah jauh pergi. Kalau nggak rela, kejar aja. Mana ada nggak rela? Sudah lama nggak ketemu aja. Iya ya, sudah lama nggak ketemu. Kulihat kamu sama dia saling lempar pandang. Juga kasih alamat kecil. Mungkin nanti malam dia bukain pintu buat kamu ya. Sekarang aku sobek bisa kan? Sekarang kamu percaya aku kan? Takutnya beberapa orang di dalam hati merasa sayang sekali. Bertemu dengan kekasih kecil terganggu olehku. Sekarang kesempatan bertemu malam pun sudah kuhancurkan. Aku bersumpah atas langit, aku dan dia benar-benar tidak seperti yang kamu bayangkan. Dengan kekasih kecil pun sama sekali tidak ada hubungannya. Siapa yang tahu? Aku benar-benar hanya. Cepat sekali kamu bergeraknya, sudah janjian juga. Janji apa? Kita berdua cuma kebetulan pulang bareng. Iya, kebetulan bertemu beberapa orang, pergi janjian dengan kekasih kecil. Gila, Lao Ju kamu main dua kaki. Berani ngomong lebih keras. Nanti yang nggak benar malah jadi benar. Barusan bilang apa? Dia bukan pacar kecilmu? Aku nggak seberuntung itu. Anran, apa selama ini kamu benar-benar nunggu dia? Nggak ada yang mendekatimu? Ada sih. Tapi nggak pernah pacaran. Nggak kayak orang lain, anaknya aja udah segede ini. Kamu baru saja tahu, kan? Tongtong adalah anak angkatnya. Tongtong bukan anak angkatku. Dia adalah putriku. Kesepakatan adopsi itu palsu. Anran, apakah Tongtong diadopsi atau tidak, kita tidak tahukah? Dia tidak pernah ada wanita lain selama bertahun-tahun ini. Harus melaporkan keluar tengah malam bersenang-senang? Kaluar untuk menghentikan tempat tidur orang lain, Ken, perlu aku menyusun kembali catatan itu, bahkan bisa mengenali alamatnya. Kamu membahas ini? Itu bukan urusanmu. Sekarang aku tidak ada hubungan denganmu. Guruli. Perhatikan kamu lama, dengar-dengar. Kamu selalu belum punya pasangan. Sudah bercerai bertahun-tahun, selain itu. Aku punya kondisi yang cukup baik. Ingin lebih kenal denganmu. Bisa tidak? Kasih alamat biar aku sering bawa Maybachku untuk jemput kamu jalan-jalan. Kamu sudah bilang padanya. Kalau tidak, gimana? Kamu langsung kasih alamatmu, tidak takut dia berniat buruk kepadamu? Tentu lebih baik daripada beberapa orang yang ingin berbuat jahat tapi tidak punya nyali, ya kan? Lao Yo, pikirkan baik-baik. Orang memberi isyarat jelas, tapi kamu masih tidak menyadarinya. Alamat diberitahu, tidak takut direbut? Kasih aja, tidak masalah. Ngapain aku peduli? Kalian berdua, ingat dulu kita bertiga janji menikah bersama dan anak-anak kita satu kelas. Sekarang cuma aku, kamu dan Lausan yang menepati.
Benar, siapa yang menyangka setelah kalian berpisah, tidak pernah kembali bersama. Anran, pernahkah kamu berpikir untuk kembali bersamanya? Bukan terserah aku aja. Sebagian orang pura-pura tidak mendengar atau peduli. Sudah, jangan bahas ini lagi. Hari ini kan ada rapat orang tua. Kita harus bahas gimana cara mendidik anak-anak. Anran. Jujur sama saya, putri saya waktu ujian kemarin nyontek nggak? Pasti dong, pasti. Anak saya bilang dia nyontek sama anak saya. Lao Ju. Menurut analisa saya, kamu pasti bisa balikan sama Anran. Dia bilang nunggu kamu 15 tahun. Sudahlah, tadi orang tua yang bawa Maybach. Bilang mau kasih tumpangan, dia langsung kasih alamatnya. Dulu otak gak sebodoh ini. Jelas itu kata-kata buat manas manasi kamu. Dikasih atau tidak belum tentu. Anran masih sekolah, keluarganya bagus, mana mungkin kasih alamat cuma karena naik Maybach. Otakmu ni. Siapa yang tahu pasti? Barangkali dia suka hal yang menegangkan. Tadi dia terus bilang itu siapa pacar kecil? Lin Wanyu. Wah gila, sekian tahun masih mencarimu. Ketemu sekali kok. Hati wanita sulit ditebak. Di hatimu hanya bertemu. Di hati Anran, mungkin kalian berdua sudah jadi film sendiri. Menurutku, sebaiknya kamu bicara dengannya, pasti bisa bersama. Kejar. Dulu aku yang mengejarnya. Sekarang bagaimana? Sekarang kecuali dia yang mengejarku. Siapa tahu masih bisa. Mungkin bisa bagaimana? Kamu tadi bilang, bagaimana kalau aku kejar kamu? Itu, nggak ada apa-apa. Hari ini cuacanya bagus. Begitu kan, Yang? Sepertinya begitu. Cepat bantu cari cara. Itu semua kamu yang bilang, aku bisa bagaimana? Hari ini aku nggak bawa mobil, kamu antar aku pulang. Kiang memanggilmu. Aku ngomongin kamu. Motor listrik ini nggak nyaman. Biar Kiangzi antar kamu, mobilnya nyaman. Hello. Sayang. Mau diantar pulang ya? Lao Ju. Anakku sudah selesai belanja, mau aku antar pulang, aku pulang duluan. Kiangzi, kamu. Enggak tahu teman. Sekarang bisakah antar saya? Motor listrik saya belum diisi daya. Pak Li, naik mobil saya aja. Motor listrik rusak itu gak nyaman. Ada daya nggak sekarang? Ada daya. Pak Li. Jangan mebut ya. Oke. Saya belum kasih alamat ke dia. Lebih enak naik motor listrikmu daripada Maybach. Aduh, motor listrikku ini rusak. Gimana kalau kamu longgarin sedikit? Aku agak susah napas. Terus, kamu masih ingat gak, waktu awal kamu peluk aku kamu bilang apa? Tanganmu longgarin, aku hampir gak napas. Gak mau peluk kamu selamanya. Gak akan lepaskan. Aduh tanganmu. Hari-hari lihat jalan. Itu kan kejadian kapan? Masih kamu ingat terus? Apa tanganmu lakukan? Lihatlah. Minta aku antar kamu. Sekarang lihat akibatnya. Kita berdua terluka nih. Kamu cari masalah sendiri. Aku. Pak Li. Tong, kenapa kamu datang? Hasilnya dalam perjalanan. Kamu mengalami kecelakaan dan aku cepat datang. Untung dokter bilang kalian gak ada masalah. Untuk Pak Li, bunga ini yang ayahku suruh beli. Katanya kamu suka ini. Kapan aku suruh beli bunga? Jangan ngomong. Ayah, kenapa nggak berani ngaku kalau kasih aja? Kamu berani menyebar fitnah tentang ayahmu. Ayah, kan kamu bilang dulu Pak Li kasih kamu selalu yang ini. Oh iya, kamu juga bilang kirimkan melati. Semoga tak terpisahkan. Tadaa. Wangi sekali, bunga apa ini?
Ini Melati, kirimkan Melati, semoga tak terpisahkan. Kalau begitu kita nggak akan pernah berpisah. Kamu ngomong apa sih? Aku lihat kamu seharian gak belajar, cuma mikirin ini aja. Kamu pulang deh. Nungguin bibimu pulang, aku bakal ngomong sama dia lihat apa dia marah. Pak Li, lihat dia. Yosun, kamu mau ngapain? Ngancam muridku. Aku ayahnya, ini aku ngajarin dia. Nggak bisa. Aku mau makan yang itu. Kamu pergi cuci. Aku juga mau makan. Aku tidak mau. Kamu sudah jatuhkan seperti ini. Suruh cuci apel saja kamu tidak mau. Oke, aku pergi. Tong Tong. Bagaimana tahu soal bunga melati? Aku diam-diam ambil surat cinta ayahku. Ada menyebutkan. Enren. Aku dengar kamu dirawat di rumah sakit, jadi aku datang khusus untuk menjengukmu. Kepala Song, kenapa datang? Panggil aku dengan nama saja, panggil Kepala Song terlalu formal. Song Ching. Aku baik, masalah kecil. Enren. Waktu itu aku bilang aku pergi ambil mobil, kenapa kamu jalan sendiri? Tunggu sampai kamu keluar, kita lanjutkan kencan yang belum selesai. Apa? Kencan? Guru Li, kamu. Dia adalah. Dia adalah muridku. Aku dan gurumu perlu bicara. Keluar sebentar ya. Kenapa aku harus keluar? Anak kecil ini, tuamu siapa? Song Ching. Mau ngapain kamu? Maaf. Enren. Biar aku bawa ini untukmu. Siapa beli bunga jelek, aku buang. Kenapa kamu buang? Kamu ngapain? Bunga yang kamu kasih itu norak. Harusnya dibuang ke tempat sampah. Kamu anak kecil, berani sekali ya. Memanfaatkan jabatan gangguin guru saya, baru bernyali. Aku gangguin dia? Aku sedang mengejarnya. Lalu kamu kejar wanita bersuami. Kamu itu tidak bermoral. Wanita bersuami. Coba kamu bilang, suami Anran siapa? Suaminya itu ayahku, dia ibuku. Enren. Dia bilang yang. Benar. Bisa dibilang begitu. Anran, kamu bohong padaku? Pak Li sudah mengakui, besok dia dan ayahku mau menikah. Dia itu ibuku. Bukan. Lalu kenapa kamu mau kencan sama aku waktu itu? Maaf Pak Song, waktu itu aku terbawa emosi, bicara macam-macam. Aku pergi dulu. Cepat tanggap tadi, kalau tidak, ayahku sudah tidak punya istri. Tong Tong. Bagaimana bisa ngomong seperti itu? Aku dan ayahmu itu sudah bertahun-tahun lalu. Waktu itu kamu belum ada. Gak apa-apa, aku merasa kamu jadi ibuku bagus. Kalian bisa balikan lagi kan? Kamu ngomong apa sih? Ayahmu selalu cuek sama aku. Dan dia juga bilang ke aku, kesepakatan adopsi kalian itu palsu. Ayah pasti bohong deh, aku diadopsi atau enggak aja aku tahu. Dari kecil kan ayah bawa aku pulang dari panti asuhan. Selama 15 tahun, dia tidak pernah punya hubungan tidak jelas dengan wanita lain. Dia sedang menunggumu. Kalau dia tidak menyukaimu, kenapa dia menyimpan surat-surat cinta itu? Benarkah? Aku akan menulis surat untukmu setiap bulan. Seumur hidup. Pasti, ayahku pasti menunggumu. Benarkah? Menunggu aku? Bu Guru Li, tenang. Kamu pasti akan jadi ibuku. Apa bicaramu? Sepertinya senang. Pak, aku masih ada PR. Aku pergi dulu. Ada apa dengan anak ini? Sudah dicuci. Aku mau kupas kulitnya. Aku nggak mau makan yang ada kulitnya. Tadi Tong Tong bilang ke aku, kamu belum menikah selama bertahun-tahun karena menunggu aku. Itu mana mungkin sih? Bukankah sudah bilang padamu? Perjanjian adopsi itu palsu. Tong-tong itu memang anak kandungku. Kalian ngobrol dulu, aku pamit dulu. Tunggu aku sebentar, ya. Yo Tong-tong, bikin ayahmu kalah total di pantai? Ayah, jangan foto, bikin aku jadi bodoh. Bagus ceroboh, biar kamu gak ganggu terus. Aku bantu kamu, Pak. Jangan banyak bicara.
Tadi kamu bilang apa ke dia? Aku nggak salah bilang. Jomblo 15 tahun, nunggu guru Li, kan? Sekarang bereslah. Semua yang aku bangun Hilang begitu saja. Orang lain pasti sekat. Sedang menertawaiku. Ayah, bawa kembali Bully dan menikahinya, agar aku punya ibu? Kau tahu apa sih? Kau kira aku mau, dia juga mau? Dia pasti mau kok. Barusan saat aku bilang kau menunggunya, dia tersenyum bahagia. Kau pikir dia senang? Dia itu mengejek, jangan kira aku tidak tahu apa niatmu. Aku sudah balikan sama dia, jadi kamu bisa di sekolah. Ayah, aku tidak ingin kamu kesepian di masa tua. Kenapa kamu berpikir buruk tentang orang baik? Siapa yang kau anggap buruk? Bilang, bagaimana ayahmu bisa disebut buruk? Tadi aku sudah bantu besar, tapi kau malah balas budi jahat. Bantu apa? Tadi Pak Song mau buang bungamu dan perlu mengirimkan bunga kepada guru Li. Itu jelas bunga yang kamu kirim. Lalu apa? Dia menerimanya. Aku melemparkan bunga Direktur Song ke tanah, meremasnya, lalu mengusirnya. Keren, kan? Tajam. Sangat mengesankan. Tidak belajar giat di sekolah, sehingga menempuh jalan bengkok dan jahat. Mereka melakukan sesuatu secara impulsif. Ayah, jika ayah terus memukulku, tidak akan membantu lagi. Sebaiknya kamu. Sekarang langsung pulang dan belajar baik-baik. Kalau nilai ujianmu turun, lihatlah bagaimana bibimu akan menanganimu. Begini, meskipun perjanjian adopsi palsu, tapi selama bertahun-tahun ini, saya memang tidak kekurangan wanita. lalu dia bilang padaku, kamu tidak pernah dengan wanita lain. Dia tidak menyadarinya. Secara penampilan, aku orang yang sopan. Tapi sebenarnya, di balik layar, aku lakukan segalanya. Coba tunjukkan satu padaku. Ini tidak bagus. Bahkan padaku kamu tidak berani. Di balik layar, lakukan. Jangan paksa aku dong. Kalau aku gila, aku sendiri takut. Ya. Ingat makan apel itu ya. Kenapa baliknya telat? Wali kelasku sakit. Ke rumah sakit menjenguk. Itu guru Li. Iya, Kamu pergi belajar dulu. Ujian segera dimulai. Aksun. 15 tahun lalu. Ibunya bagaimana menghina kita. Aku harap kamu tidak lupa. 15 tahun lalu. Ibunya menghina kita. Aku harap kamu tidak lupa. Kak, aku tahu, kami tidak ada harapan. Tenang aja. Udah malam gini. Siapa lagi yang... Wanyu. Kenapa kamu? Kenapa? Kamu nggak sambut aku. Ah tidak. Aku cuma mikir udah malam gini. Vanyo. Kenapa kamu datang ke sini, Mbak Mei? Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, masih cantik seperti dulu. Ah Sun, kamu memang. Wan Yu datang, tapi kamu biarkan dia berdiri di pintu, tidak mengajaknya masuk. Ayo, silakan masuk. Wan Yu, silakan duduk. Aksun. Kamu berdiri ngapain? Ayo masuk ambil buah. Vanyo. Datang minum air. Terima kasih, Kak Mei. Vanyo. Aku ingat dulu. Kamu pernah bersama Aksun. Tidak, Kak Mei, kamu salah enggak. Aku suka Uksan. Tapi dia nggak suka sama aku. Berarti dia nggak punya mata. Sayang sekali. Tapi sudah lama sekali. Kamu pasti sudah menikahkan. Belum. Aku belum pernah menikah atau pacaran. Bukankah itu pas sekali? Arsin kita juga selalu sendirian. Kamu masih suka dia?
Sebenarnya, aku selalu menunggunya. Itu bagus sekali. Usia Asun tua, selalu sendirian, dia butuh pasangan. Vanyo. Menurutmu, bagaimana Asun kita? Kak. Orang baru datang, kenapa langsung bicara soal? Kamu khawatir aku tidak bisa dapat pasangan, ya? Lagi pula, Wanyu belum setuju. Aku bersedia. Kakak cantik ini dari mana lagi datangnya? Ayah, kamu jelas-jelas hampir rujuk dengan bully. Sekarang, lagi deket sama wanita lain. Kenapa kamu begitu playboy sih? Tidak bisa, aku harus menelepon bully untuk melapor. Halo bully. Kakak cantik datang ke rumahku. Dengar kata Bibi. Sepertinya carikan pasangan untuk ayahku. Cepatlah kemari. Oke, aku segera datang. Aksun. Rupanya Wanyu sudah setuju. Kenapa seperti kayu saja? Kak, kamu tahu syaratnya orang itu? Kenapa sembarangan menjodohkan? Orang berbasa basi saja. Kamu malah menganggapnya serius. Zuarat. Wanyu. Keluarga kalian kenapa? Ayahku direktur bank, ibuku dosen universitas, aku punya perusahaan kosmetik, rumah dan mobil juga ada. Kalau kamu bilang begitu, Aksun tidak sebanding denganmu. Iya. Kami hanya perusahaan kecil dengan total aset 2-3 juta. Bisa bangkrut kapan saja. Bahkan rumah ini saja kami menyewa. Setiap hari saya bekerja, naik sepeda listrik. Orang lain naik mobil mewah. Apakah ini cocok? Vanyo. Kakak tadi cuma khawatir. Yang dimasukkan kail hati ya. Tidak apa-apa kak, selama Yosun mau. Aku bisa berikan perusahaan, mobil, rumah, bahkan dia nantinya bisa tidak usah kerja, aku bisa tanggung dia. Lihatlah. Lihat betapa tulusnya cintanya Wanyo. Nama dia Li Anran? Tidak tahu sudah jauh lebih baik dari dia, apa sih yang bagus dari dia? Kamu datang ke sini Kak. Aku datang untuk. Kamu lebih baik pergi saja, sudah larut malam. Kalau ibumu tahu, kita kena masalah lagi. Apa maksud Anda? Kakak ngomong apa sih? Bibi, Pak Li datang untuk bantu saya belajar. Habis sudah. Malam ini tak tenang. Gimana kalau saya pulang saja ya? Aku takut Anran salah paham. Takut apa? Dia sama Aksun nggak ada hubungan. Ada aku di sini. Siapa berani salah paham padamu? Ayo. Untung tadi aku cepat tanggap. Kalau ketahuan tante, kamu datang mencariku. Kenapa? Tante kamu tidak suka sama aku. Aku juga tidak tahu. Setiap kali aku menyebutmu di depan tante, dia selalu marah. Bukankah dulu yang putusin aku adalah Yosun? Kenapa dia sangat tidak suka padaku? Kamu lebih baik pergi. Sudah larut, kalau ibumu tahu. Kita pasti Kena masalah lagi. Mungkinkah? Tetapi Yosun yang memutuskan hubungan denganku. Jadi mengapa dia sangat membenciku? Jangan khawatir, Bu Guru, sekalipun itu adalah peri yang turun ke bumi. Jadi, menurutmu siapa yang lebih berpeluang menjadi ibumu, aku atau bibi cantik di luar sana? Itu sangat sulit untuk dikatakan. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan ayahku. Dan bibiku sepertinya juga tidak menyukaimu. Tidak, Bu Guru Li. Jika keadaan terus seperti ini, peluang Anda akan lebih kecil. Lalu apa yang harus kita lakukan?
Banyo. Jika Anda bertanya jangan kembali malam ini. Aku akan tidur di sini bersama adikku. Saya ingin mengobrol lebih lanjut dengan Anda. Tetapi. Aksun. Bagaimana menurutmu? Rasanya. Biar saja deh. Tidak apa-apa, lain kali masih banyak kesempatan. Aksun, bubu ini sudah dikeluarkan. Kenapa tidak mengupas satu buat Wan? Mau makan buah tapi tidak tahu cara mengupas. Kamu bilang apa? Gak apa-apa kak, aku bisa sendiri. Biar dia yang kupas. Siapa suruh dia menolakmu? Beri dia sedikit hukuman. Suruh kamu kupas Suruh kamu suapkan ke mulut. Pak Li, kamu juga makan. Tadi aku kejang otot. Pihak Li. Kamu sedang mengajar Tongtong. Atau sedang mengajar Aksun. Kok dekat sekali? Bibi, terlalu sunyi. Aku butuh lingkungan lebih ramai. Diamlah. Pihak Li. Menurut saya, Anda harus lebih fokus pada pendidikan siswa, pada pendidikan Tongtong, dan bukan pada hal-hal yang tidak perlu. Kamu mengerti, kan? Saya mengerti. Kak, kamu ini? Pak Li, saya rasa sudah terlalu malam hari ini. Apa Anda harus pulang? Baiklah, saya akan pulang dulu. Maaf sudah mengganggu. Bu Guru Li, jangan pergi. Kalau begitu, belum selesai bicara. Buru-buru amat. Tenang aja, Kak, aku pasti sering datang nanti. Kakak nggak tahan lagi. Sering-sering main ke sini ya. YK. Pelan-pelan ya. Lionron. Kamu tahu buat kakaknya Yosun, yang paling cocok itu kan, aku dan Yosun. Lalu kenapa? Yosun tidak menyukaimu. Perasaan bisa dipupuk perlahan, aku yakin bisa membuatnya terkesan. Tapi kamu, mereka tidak akan menerimanya. Belum tentu. Aku dan Yosun Dulu punya hubungan baik sekali. Kami punya dasar perasaan. Dasar? Kalau memang seperti yang kamu bilang, kenapa kalian putus? Kamu bahkan tidak tahu alasan Yosun putus denganmu, dan kenapa kakaknya begitu benci padamu, lalu apa hakmu untuk bersaing denganku? Kamu tahu apa, kan? Kamu harus pulang dan tanya ibumu. Tanya bagaimana dia dulu mempermalukan mereka, dan hampir membuat mereka terlunta-lunta di jalan. Bu, 15 tahun yang lalu. Apa yang sebenarnya kamu lakukan pada Yosun? Ayah, kalau ketuk, aku bakal kena ketuk jadi bodoh. Aku lihat kamu cukup pintar. Katakan, kapan kamu akan memanggil Guru Li ke sini? Jika aku tidak memanggil Guru Li, tempat ibuku akan diberikan kepada gadis lain. Aku sungguh. Ayah, kesalahpahaman Anda dan Guru Li? Aku merasakan kalian saling menyukai. Tapi kita tidak bisa bersama. Oh, dan ada bibiku. Mengapa dia juga sangat tidak menyukai Guru Li? Apakah kamu benar-benar ingin tahu? 15 tahun yang lalu. Tante, kau mencariku? Aku juga nggak mau berbelit-belit. Berapa yang kamu mau biar kamu tinggalkan putriku? Maksud kamu apa? Orang seperti kamu sudah kulihat. Kamu tertarik karena kondisi keluarga kami bagus. Makanya kejar Anran. Kamu cerdik. Buat Anran terpesona. Tante, aku sama Anran bukan karena uang atau kondisi keluarga kalian. Aku benar-benar tulus suka Anran. Sudahlah, bagiku mau tulus atau enggak, katak jelek tetap nggak bisa makan daging angsa. Sebut saja harganya. Hubunganku sama Anran gak bisa diukur dengan uang. Selamat tinggal. Joseon.
Orang tua sudah almarhum, sekarang tinggal dengan kakakmu, Yo Mei sebelum orang tuamu meninggal. Utang besar. Makanya kamu sangat butuh pekerjaan. Kakakmu juga karyawan di perusahaan kecil. Hanya setelah melunasi utang baru bisa bertahan hidup. Aku cuma bilang satu hal, kamu tidak akan dapat pekerjaan, dan kakakmu juga akan dipecat. Kamu mengancamku. Aku hanya bilang kalau kamu dan Anran tidak mungkin hidup di dunia yang sama. Hadiah untuk Anran dari kerja paruh waktu setengah tahun. Tapi barang seperti ini, kita pergi ke restoran mewah makan saja. Yudeng Sangge dan Yudeng Lot. Bukan dunia yang sama. Bos, saya butuh pekerjaan ini. Bisakah tidak memecat saya? Xian. Saya juga tidak mau, tapi kalian membuat masalah dengan orang yang tidak seharusnya. Perusahaan kecil saya tidak bisa menahan ini. Pergilah. Pergilah. Maaf, ada perintah dari atas. Jika saya biarkan kalian tinggal lagi, saya akan kena masalah. Kemudian aku dan bibimu pergi ke daerah lain untuk bekerja keras dan melunasi utang. Setelah aku benar-benar putus hubungan dengan Guru Li, baru keluarganya berhenti menekan kami, dan kami kembali ke sini. Bibimu mendirikan perusahaan di sini, dan kehidupan perlahan membaik. Jadi begitu. Pantasan saat kecil, kalian jarang membawaku kembali. Bu Guru Li tidak bersalah. Dia tidak tahu. Kenapa tidak memberitahunya? Tidak bisa. Aku tidak boleh hubungan dengannya lagi. Pertama-tama, tante kamu tidak mau. Kedua, ibunya pasti akan membuat hidup kita sekarang berantakan. Sekarang ada kamu. Tante kamu juga susah payah membuka perusahaan kecil ini. Aku tidak bisa egois yang ketiga. Melakukan ini akan merusak hubungan ibu dan anak mereka. Sudahlah. Cepat tidur, nanti urusan aku dengan Guru Li. Kamu jangan ikut campur lagi. Ayah. Guru Li, aku gak bisa biarkan kalian terus merasa menyesal. Selalu pikir Yo Sun kejam. Gak nyangka ternyata ibu yang bikin masalah. Kok bisa gitu sih? Lalu kenapa? Yo Sun itu berasal dari keluarga macam apa? Dia pantas untuk kamu, pantas untuk keluarga kita. Bagaimana nanti usahanya? Dia bakal sukses dan dapat kelayakan? Sudah beberapa tahun berlalu, dia sekarang gimana? Kalau bukan kamu yang ngomong keras bikin mereka kehilangan pekerjaan, kemampuan Yo Sun dan kakaknya, mana mungkin mereka seperti sekarang? Mama, ini demi kebaikanmu, pengalamanmu kurang. Bertahun-tahun ini sudah lewat juga. Bertahun-tahun sudah berlalu. Dalam 15 tahun ini, berapa malam menyiksaku, hati sakit tak bisa tidur, Mama, jika benar-benar peduli padaku. Jangan ganggu urusan sama Yo Sun. Kalau Yo Sun kurang kuat kemauannya, kalau dia lebih bertahan sedikit, mungkin aku kagum sama dia. Makan susah, kamu mau bertahan bagaimana? Bu, Kamu aku menyalahkannya selama 15 tahun. Aku benci padamu. berhenti. Bahkan untuk sudah menjadi masalah. Bagaimana kamu bisa bertahan? Bu, kamu buat aku menyalahkan 15 tahun. Aku benci padamu. Berhenti. Kamu mau kemana? Mau cari dia, jelasin semuanya. Tidak izinkan kamu pergi. Kamu anakku, tidak boleh cari pria miskin yang tidak punya masa depan sebagai menantu keluarga Li. Kalau begitu aku bukan keluarga Li, jadi kamu tidak bisa. Apa maksudmu? Kamu ingin putus hubungan ibu anak? Kamu memaksaku, Bu. Orang-orang. Kan si dia di dalam. Tanpa izin, dia tidak boleh keluar. Bu, kamu nggak bisa seperti ini. Tutup pintunya. Song Qing. Ada sesuatu. Kamu perlu tahu ini. Kak, hari ini siapa yang mau datang? Kita repot menyambut seperti ini. Ini klien besar loh. Kupastikan setelah usaha panjang. Asalkan mereka datang memeriksa perusahaan kita dan lingkungan tidak ada masalah, maka kontrak bisa ditandatangan. Ini pesanan besar, sampai 1 juta. Mereka datang. Tuan Song, kenapa Anda datang? Hanya pesanan 1 juta.
Pak Liu, Anda karyawan lama ayah saya, tak perlu seperti ini. Oh. Silahkan. Kenapa dia? Kamu kenal? Saya tidak kenal dengan Liu. Tapi orang di sebelah. Saya Kino. Pihak Hal, selamat datang perusahaan. Terima kasih, kita lama Kino. Mari perkenalkan. Ini, putra bos kami, Song King, Tuan Muda Song. Tuan Muda Song. Josun. Kita bertemu lagi. Tuan Yo, kalian saling kenal. Kami pernah jadi teman sekolah. Oh, ternyata ada hubungan ini ya. Tuan Yo, tidak bilang awal. Pesanan ini, saya tambah jadi 2 juta, bagaimana? Ini kejutan yang besar sekali. Aksion, ucapkan terima kasih kepada Tuan Song. Pak Liu, jangan abaikan kepentingan umum karena kami teman sekolah. Pesanan 2 juta tidak perlu ditambah. Soal 1 juta itu. Lepakan saja. Pesanan 2 juta itu tidak usah ditambah soal 1 juta itu. Batalkan saja. Bos Song maksud Anda. Maksud saya tidak jelas? Gawat. Tadi salah paham ternyata Tuan Muda Song, dan dia meskipun kenal. Tapi sepertinya ada permusuhan. Begini. Pak Yo, kalau begitu, pesanan dibatalkan saja. Pak Liu, Tuan Song. Perusahaan kami mampu menangani pesanan ini. Dan dibandingkan dengan rekan-rekan pasaran, tingkat produk kami selalu berada di posisi lebih tinggi. Itulah mengapa kita sudah bekerja sama begitu lama, iya kan? Kak. Tidak perlu bicara lagi. Bukan karena itu. Jadi kamu kesini hari ini. Sengaja mau buat aku kesal. Aku datang ke sini hari ini mau kasih tahu kamu. Baik itu menghadapi Anran maupun saya. Kamu tidak punya hak. Kalau begitu, kalian bisa pergi sekarang. Punya prinsip. Josun. Order 1 juta itu bisa dipulihkan. Kemungkinan ditambah hingga 2 juta. Saudara Song, maksud Anda adalah? Josun. Mulai sekarang, putus semua kontak dengan Anran dan keluar dari hidupnya. Pesanan ini, aku bisa berikan padamu. Kalau tidak, bukan hanya aku, juga ibunya Anran. Juga tidak akan membiarkanmu nyaman. Akson. Josun. Pikirkan baik-baik, kedatanganku ke sini bukan hanya keinginan pribadiku. Ibu Anran yang memberitahuku bahwa suami Anran adalah kamu. Hampir aku percaya itu benar. Manusia. Harus tahu diri. Ada hal-hal yang bukan di tingkatmu untuk dijangkau. Lagi pola. Yo Tongtong masih kecil. Butuh lingkungan hidup yang baik. Kakakmu sudah susah payah membangun perusahaan ini. Jadi orang. Jangan terlalu egois. Kak. Kalau tidak ada pesanan ini, kerugian perusahaan besar? Tidak akan ada kerugian. Hanya saja pesanan sebesar ini. Sayang sekali. Meninggalkan Anran karena dia juga tidak akan suka padamu. Apalagi, aku tidak akan meninggalkannya. Kalau kau punya kemampuan, buatlah dia menyukaimu. Menurutku, di kehidupan berikutnya juga tak mungkin. Menurutku, di kehidupan berikutnya tak mungkin. Josun. Kamu ini mencari masalah. Pak Song, kalau Anda tidak ada urusan, pergi. Bagaimanapun ini adalah perusahaan, wakil kepala sekolahmu seharusnya tidak mau punya reputasi mencari penghasilan tambahan. Baiklah. Tunggu saja kau. Kak. Maaf. Ayah. Pikirkan Pak Li lagi, ya? Tidak. Untuk apa aku memikirkannya? Jangan sembunyi, aku bisa melihat rencana kecilmu itu. Bagaimana bicara dengan ayahmu? Aku. Ayah, jangan ketuk aku dulu. Ada kabar dari Guru Li. Mau dengar tidak? Aku tidak peduli kabar apanya. Cepat pergi belajar. Cepat pergi belajar. Kalau memang tidak peduli, Guru Li sudah beberapa hari tidak datang ke sekolah. Jadi aku malas bicara. Tong-tong. Tong-tong. Belajar itu harus seimbang antara kerja dan istirahat. Kamu baru pulang sekolah harusnya istirahat dulu. Ayo. Makan buah sedikit. Gimana? Baik kan, ayah sama kamu? Ayah, lihat wajahmu, bilang tidak peduli Bu Guru Li.
Baiklah, aku akan memberitahumu. Bu Guru Li mengambil cuti. Sudah 3 hari tidak ke sekolah, katanya sakit. Sakit. Serius atau tidak? Itu aku tidak tahu. Bukankah kamu punya nomornya, kamu bisa tanya sendiri. 3 hari loh, sudah 3 hari tidak ke sekolah. Papan tombol panggilan. Bu. Itu telepon dari Yosun, cepat kembalikan HP-ku, Bu. Pak, kamu pura-pura jadi brengsek. Sekarang Bully tidak angkat telepon. Jadi harus gimana? Begini. Bukannya kamu gak peduli dia? Iya. Dia gak berhubungan dengan aku. Gak diangkat gak apa-apa, malas telepon. Apa hubungannya? Kamu kok gitu sih? Cepat balik belajar. HMP, kamu siap-siap jadi jomblo seumur hidup. Wanyu. Kamu kenapa? Aku yang undang Wanyu datang. Awalnya berencana tutup pabrik sementara. Tapi Wanyu minta ayahnya bantu urus kita. Makanya sementara ini nggak ada masalah. Wanyu. Terima kasih. Ingat budi ini. Ada kesempatan, saya bayar. Ingat saja. Wanyu begitu baik padamu. Dia tahu kamu suka ikan bakar, jadi dia belikan dan masak. Menyusahkan kamu. Tidak menyusahkan. Azalkan. Yang penting kamu senang. Tidak merepotkan. Selama kamu senang. Wanyu. Kamu tidak perlu begitu. Aku. Kamu bagaimana? Aku nanti ada urusan. Harus keluar sebentar. Gak makan malam di rumah. Berani-beraninya. Wanyu datang khusus masakin. Kalau berani pergi, jangan pulang. Wanyu. Sini, aku bantu. Ayo. Pak Li, kakak datang lagi. Budeku bilang dia mau jodohin mereka. Lagi pula kakak mau masak untuk ayahku. Kenapa cancel? Sembuh ya? Telepon kamu beberapa kali tapi nggak dijawab. Kenapa tiba-tiba sakit? Telepon dan pesan tidak dibalas. Wanyu, kamu bilang kalau bisa bersama Aksun, pasti luar biasa ya. Tapi. Uksan, dia teradapseya. Perasaan bisa dipupuk. Kamu lebih kokok untuk Aksun daripada Li Anran. Tenang saja, kakak akan bantu kamu. Terima kasih, Kak Mei. Ayah, tadi tante bilang mau jodohkan kamu sama kakaknya dan kakaknya mau juga. Kalau kamu nggak segera bicarakan dengan Bully, kalian mungkin akan melewatkannya lagi. Ini tidak perlu diurus. Ini bukan urusanmu, ayah. Kamu suka Pak Li dan juga kakak itu? Camus. Kamu benar-benar bajingan. Apa yang kamu pikirkan? Kamu pikir ayahmu seburuk itu? Jadi mana yang kamu pilih, kakak itu atau Pak Li? Aku tidak punya hak untuk memilih. Apalagi punya kualifikasi. Pilih seseorang. Kamu begitu sulit melupakannya. Beberapa hari ini, kamu terus menangis. Begini terus, bagaimana bisa? Aku mau bertemu dengannya. Tapi kamu harus janji setelah bertemu, kamu harus putus. Tidak. Ingin bersamanya, menikah dengannya. Kamu. Kamu pergi saja. Mama sedih. Kalau tidak setuju, lalu bagaimana? Saya hanya punya kamu sebagai anak. Terima kasih, Ma. Joseon, tunggu aku.
Tidak akan mengantarmu, naik mobil sendiri dan pulang. Bisakah kamu antar aku pulang? Malam-malam begini, kita sendirian, tidak baik kan? Apakah aku benar-benar tidak sebaik Li Anran? Wanyu, kamu sangat baik. Kamu banyak membantu keluarga kami. Juga banyak membantuku. Tapi aku tidak bisa membohongimu. Aku tidak bisa anggap kebaikan ini sebagai hal yang sepele. Aku harus jelaskan padamu. Di antara kita, tidak akan ada hasilnya. Tahu di hatimu ada Li Anran. Tapi aku rasa jika orang yang kusuka, aku bahkan tak punya keberanian untuk bersaing. Maka aku tak akan punya kesempatan. Tak peduli berapa lama, aku rela menunggu. Wanyu. Aku. Jangan bergerak. Biarkan aku merasakannya sebentar. Sebentar saja. Aku sudah tahu segalanya. Padahal aku sudah datang kepadamu, kenapa? Kenapa kamu tidak bisa menunggu? Itu. Pelukanmu seperti kubayangkan, membuatku sulit melepaskan. Aku membayangkan berkali-kali. Hari ini akhirnya bisa merasakannya sebentar. Hati-hati di jalannya. Semuanya palsu. Joseon, kamu menipu. Kamu bilang hidupmu mencintai aku. Tom bohong. Anran, bukannya kamu pergi ke Joseon? Ada apa ini? Bu. Dia pembohong. Dia menipu aku. Anran. Anran, jangan bikin ibu takut. Anran, cepat, ada orang datang. Minum obat dulu. Kenapa kamu melakukan ini? Aku sudah bilang, orang seperti itu tidak bisa dipercaya. Apa suka? Suka itu semua palsu. Berpaling cepat sekali. Bu, aku tahu. Aku tidak akan menyukainya lagi. Nyonya, Tuan Muda Song datang. Tan. Anran sakit. Aku datang untuk menjenguk. Kamu perhatian sekali, tidak seperti Yosun. Joseon. Sakit Anran ada hubungannya dengan... Anran melihat Yosun bersama siapa itu Lin Wanyu. Bahkan berpelukan. Serious. Ayah. Kesempatanmu sudah datang. Tante, kamu juga tahu. Selama bertahun-tahun ini, Anran tidak pernah memandangku. Meskipun dia dan Yosun bertengkar, takutnya. Ada tante membantumu. Tante sudah berpengalaman. Situasi Anran sekarang. Kamu perlu memperhatikannya. Peluangmu masih besar. Kalau begitu terima kasih, Tante. Saat ayah Anran ada, dia dan ayahmu teman baik bertahun-tahun. Keluarga kita konsepadan. Karena Yosun campur tangan, kalian sudah menikah. Ayah. Aku panggil Anran keluar. Jalan-jalan, segarkan pikir. Baik. Anran. Anran. Song King datang, mau jalan-jalan, segarkan pikiran. Tidak. Kamu mau pergi kemana? Kembali ke sekolah. Saya selama tidak mengejar mereka. Anran, aku juga sedang kembali ke sekolah. Izinkan saya mengantarmu. Mengapa Guru Li keluar dari mobil bersamanya? Apakah pacar ayah direbut orang lain? Ayah, jemput aku dari sekolah. Guru Li sudah tiba di sekolah. Namun, sutradara Song yang membawanya. Lagi pula Pak Li kelihatannya ada yang aneh. Mau kemana? Tadi Tongtong menelepon, dia minta aku jemput.
Dia nggak mau kita pergi ke sekolah. Kenapa minta jemput? Aku juga nggak tahu, anak ini selalu berubah pikiran. Wanyu pergi bersamamu. Wanyu, kamu mau ikut? Aku oke saja. Lari ke sana kemari itu melelahkan. Wanyu kamu. Gak apa-apa. Aku cukup ingin jemput Tongtong. Lalu bawa Wanyu bersamamu. Oke. Mungkin sebaiknya kamu gak usah pergi. Motor listrikku ini gak nyaman. Aku belum pernah naik motor listrik. Kebetulan mau coba. Lihat kan. Sudah kubilang jangan datang, hampir saja kamu jatuh. Tapi sangat bahagia. Terutama saat di belakang, memelukmu. Bien raccubes-tu le pas? Tidak usah, aku bisa sendiri. Tidak apa-apa. Anran. Tidak usah, aku sendiri saja. Tidak apa-apa. Anran. Baru saja dia hanya membantuku lepas helm. Kalau kita putus, gimana kalau ada orang lain di tempat duduk belakang? Gak mungkin. Kita gak akan putus. Gak mungkin orang lain di tempat duduk belakangku. Pertanyaan jebakan? Mau perangkap aku? Ternyata otakmu nggak bodoh. Jadi semuanya benar. Mereka benar-benar bersama. Tapi kamu pernah bilang tempat duduk belakang tidak ada orang lagi. Ambil helm. Perlu dijelaskan? Anran, aku. Ayah, kamu harus datang, kan? Kak Lin, kamu juga datang. Enrin. Oh. Kita pulang. Enrin dia. Ayo pergi. Ayah, jangan lihat lagi. Orang sudah pergi. Ayo pergi. Pulanglah. Motor listrikmu nggak muat, kamu cari masalah sendiri. Kenapa harus bawa Kak Lin? Sekarang lihat, Pak Lin naik mobil milik orang lain. Kamu. Hari ini kamu jalan kaki pulang. Jangan, ayah, ini jauh dari rumah. Ayah, tunggu aku. Maaf Anran, karena kalian sudah kehilangan kesempatan, aku juga ingin merasakan kebahagiaan. Ayah, kamu bilang hari ini Pak Lin naik mobil Pak Song, kan? Apa dia sengaja bikin kamu marah? Gak tahu dan gak mau tahu. Ayah, game ini udah hampir kalah 20-an kali, masih bilang gak mau tahu. Dalam hati kepikiran. Aku cuma lagi gak enak aja. Udahlah. Besok aku ke sekolah, bantu cari tahu. Sekarang ini, anak cewek bantuin ayah cari istri. Benar-benar gak gampang. Kamu malah ngeluh. Ayah, kalau kamu pukul lagi, aku nggak mau bantu cari tahu lagi. Waktu kamu main handphone hari ini sudah habis. Ayah, ayo dibicarakan. Sebagai anak perempuan, harus memikirkan masa depan ayah. Membantu mengurangi beban ayah adalah kebahagiaan anak perempuan. Main handphone paling lama 1 jam. Ayo, senyum sedikit. Efek ini bikin aku terlihat seperti anjing, aku nggak mau. Enggak, harus diambil foto. Data burukmu ada di tanganku. Kalau berani selingkuh, aku sebar ke seluruh dunia. Sekarang rahasia kamu ada di tanganku. Mana berani aku selingkuh? Harusnya gitu. Janji-janji dulu cuma berlaku saat cinta. Foto ini juga jadi nggak ada artinya. Pak Li, kamu kemarin sakit, ya? Sembuh belum? Udah sembuh. Ada hal lain? Tidak ada, hanya kamu sakit beberapa hari yang lalu. Ayahku khawatir sampai tidak bisa makan dan minum.
Benarkah? Benarkah? Pak Li. Kenapa denganmu? Sudahlah. Ada lagi yang ingin kamu bicarakan? Kalau tidak ada, keluarlah, aku harus bekerja. Oh iya. Mulai sekarang, jangan cari saya kecuali untuk belajar. Baik. Oke. Kenapa Pak Li tiba-tiba berubah begini? Pasti ada yang salah. Pak, saya merasa Pak Li aneh banget, seperti jadi orang lain. Dia bilang, jangan cari dia. Kamu melakukan sesuatu? Saya lakukan apa? Saya nggak lakukan apa-apa. Kalau begitu saya tidak tahu. Kenapa tidak tanya sendiri? Saya sudah berusaha. Saya dengar kamu sakit beberapa hari lalu. Sekarang bagaimana? Sudah baik kan? Sudah lebih baik. Mau makan malam bersama tidak? Pak Yo, jika tidak ada hal lain, jangan ganggu saya. Kalau tidak, saya anggap sebagai pelecehan. Pelecehan? Siapa yang mau mengganggu kamu? Enren. Kepala Som. Ini. Anran, aku lihat kamu lagi nggak enak hati, jadi aku khusus beliin kamu sekuntum bunga. Semoga bikin suasana hatimu lebih baik. Makasih, tapi nggak usah. Aku nggak butuh. Anran, ini bunga yang Xiao Song beli. Nggak terima, dia bakal sedih. Bu, kenapa ibu datang? Aku khusus datang buat kasih desain undangan pernikahan kalian. Kalian lihat biar tahu cocok atau enggak. Undangan pernikahan? Iya, lihat kalian sudah umur segini. Kalian kenal dari kecil. Aku dan ayahnya Xiao Song sudah diskusi, jadi kita tetapkan harinya. Tant, ini. Bukankah ini terlalu cepat? Kau harus beri Anran waktu untuk siap-siap. Ya sudahlah, jika kalian sudah sepakat. Anran, kamu setuju? Enran, setuju untuk bersama dengan saya? Bersama siapapun tetap sama, sudah sampai umur segini. Saya akan pulang dan suruh orang bersiap-siap. Saya juga akan bersiap-siap, bunganya saya letakkan di sini. Pak Li mau menikah. Bagaimana dengan ayah? Mau bilang ke ayah enggak? Kalau dia tahu, apakah dia akan menangis? Sudah, jangan sembunyi, keluarlah. Bully. Bagaimana Anda tahu saya di luar? Tutup mata pun tahu itu kamu. Bully, makanya Anda dibilang cantik, baik hati, dan pintar. Aduh Bully, ini apa ya? Undangan pernikahan. Siapa guru yang mau menikah? Sampai kirim undangan ke Anda. Jangan pro. Apa yang ingin kamu tanyakan saja? Bully. Tidak menunggu ayahku, bilang mau jadi ibuku? Bagaimana kamu setuju dengan Direktur Song, padahal kamu dan ayahku cinta pertama? Bukan aku yang menangkannya, tapi dia yang menanggiku. Dulu jelas dia yang meninggalkanku. Aku sudah menunggunya 15 tahun. Dia sudah bersama orang lain. Haruskah aku masih memohon padanya? Bersama orang lain. Apa mungkin Kak Lin? Bully, mungkin salah paham. Ayahku dan Kak Lin tidak ada hubungan. Melihatnya sendiri, tidak perlu menjelaskan lagi. Hanya bibiku yang ingin menjodohkan mereka, ayahku tidak. Sudahlah. Aku sudah sangat lelah. Kamu pulang saja. Baiklah. Cinta pertama hanya cinta pertama. Ini memang menjadi penyesalan semua orang. Ayah, tebak apa yang kulihat? Undangan pernikahan Pak Li dan Song King itu, cinta pertamamu mau menikah. Ayah, Pak Li mau menikah. Aku melihat undangannya. Hanya dalam 3 hari lagi.
Pak, pernikahan Guru Li hari ini. Kalau jadi kamu, saya akan mencegat pernikahan. Pak, pertama kali saya merasa kamu memang penakut. Xun. Lihat siapa yang datang. Wanyu. Vanyu. Lihat dia duduk di situ. Sudah duduk berhari-hari. Sudah mau berjamur. Mau keluar jalan-jalan dengannya? Bagaimana? Mu. Temani aku jalan-jalan? Setelah hari ini, kita tidak ada hubungan lagi. Janji ai. Ingat, Uksa. Kamu tahu tidak, kamu mengendarai motor listrik membawa saya. Itulah momen bahagia dalam hidup saya. Tapi saya tahu, hanya sampai di situ saja. Selalu ada Li Anran di hatimu. Hari ini hari pernikahannya. Pengantin pria seharusnya adalah kamu. Apa yang seharusnya jadi milikku? Saya tidak peduli sama sekali. Jangan sembunyikan, bisa menipu semua orang, tapi dirimu sendiri, rela melihatnya menikah dengan orang lain? Lihatlah ke mata saya, beritahu saya. Lihatlah ke mata saya, beritahu saya. Aku berharap hari ini berlalu, kamu Yosun. Dia Li Anran tidak ada urusan lagi. Mungkin aku punya kesempatan bersamamu, tapi itu bukan yang kamu harapkan. Kalian akan menyesal seumur hidup. 20 menit, pernikahan segera dimulai. Jika kamu pergi sekarang, masih sempat. Aku dan Anran ditakdirkan tidak berjodoh. Terima kasih. C'est 40. Tinggal 19 menit lagi. Ayah. Pertama kali merasa kamu benar-benar penakut. Anran, tunggu aku. Uksa. Jika kamu bahagia, itu adalah kebahagiaan terbesar bagiku. nanti aku menikah dengan orang lain gimana? Kalau begitu, aku akan datang menghentikan. Ini kamu yang bilang, kalau kamu tidak datang, aku benar-benar menikah dengan orang lain. Akhirnya, aku lupa semuanya. Beranti, ada apa? Li Anran, aku datang untuk merebutmu. Berhen, Apa yang kau lakukan? Li Anran, aku datang untuk merebutmu. Anran, 15 tahun lalu berjanji, jika yang menikah denganmu bukan aku akan datang merebutmu. Sekarang, di sini. Josun, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Kalian kenapa diam saja? Hadang dia untukku. Lauzu. Aku tahu kau akan datang. Aku dan Lausan menunggumu lama. Yo yang pergi saja, biar kami yang urus. Teman, berantem boleh, kasih ruang napas. Saudara baik. Anran, ikut aku. Kamu datang telat, janji sudah kadaluarsa. Sama seperti dulu, ketika kamu tinggalkan aku. Josun. Ini karena kamu tidak hargai Anran, sekarang. Seperti seeker anjing. Anran, Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Kamu tahu aku menunggumu berapa lama? 15 tahun, kamu lucu. maaf. Membuat kamu menunggu lama, kali ini aku tidak akan mundur. Bibi. Aku hanya akan menikah dengan Anran. Aku tidak akan menikah kecuali Mama Capek. Urusan anak muda, kalian putuskan sendiri. Tamat.